kembali kita bertemu pada waktu yang indah ini ya. Bagaimana semua kaum wanita khususnya? Saya percaya semua kita sangat diberkati Tuhan. Tuhan Yesus terlalu baik ya. Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita damai sejahtera, sukacita, dan juga Tuhan berikan kita keluarga yang mengasihi kita. Intinya Tuhan Yesus terlalu baik. Pada waktu yang indah ini kita akan berbicara dari Roma ya. Kita akan buka dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita ya. Sering kita dengar ayat ini ya, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mengalami secara pribadi? Bahkan ada lagunya lebih daripada pemenang, yang menjadi pertanyaan, betul tidak kita mengalaminya? Karena sangat sayang kalau kita hanya menjadi Kristen aliran penonton. Kita melihat orang menang, kita sendiri kalah. Kita melihat orang diberkati, kita sendiri semakin terpuruk. Itu bukan rencana Tuhan. Wanita-wanita, ayat ini bukan hanya kepada wanita-wanita kaya saja, bukan hanya kepada wanita-wanita cantik saja, bukan hanya kepada wanita-wanita tertentu saja. Siapapun kita yang mendengar pada saat ini, kalau kita tangkap pesan Tuhan hari ini, bahwa kita adalah wanita-wanita yang lebih daripada yang menang, kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Coba kita buka dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita diperlengkapi dengan kekuatan kuasa-Nya. Ini luar biasa. Perlengkapan daripada Tuhan bukan perlengkapan yang biasa-biasa. Ada kekuatan kuasa Tuhan. Nanti kita akan lihat ada 7 perlengkapan dari surgawi yang diberikan kepada wanita-wanitanya Tuhan Yesus, sehingga membuat kita menjadi pribadi yang lebih daripada menang. Bukan masalah kita yang menguasai kita, tapi kita yang mengalahkan masalah. Bukan problem kita yang membuat kita hancur, tapi kita yang bisa menghancurkan problem, sehingga membuat kita lebih daripada orang yang menang ya. Coba kita bandingkan ya. Dikatakan ada perlengkapan senjata Allah, bukan sekedar perlengkapan seperti pedang, seperti perisai, seperti baju perang, seperti ketopong kepala yang diberikan Saul, Raja Israel kepada Daud. Kita ingat kisahnya waktu Daud dikatakan akan berperang melawan Goliat. Saul, Raja Israel, memberikan perlengkapan senjatanya kepada Daud. Perhatikan ayat 1 Samuel 17 ayat 38 dan 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Ayat ke-39. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ini jelas, kalau kita masih mengenakan kekuatan dunia, kalau kita masih menggunakan senjata perang daripada Saul dengan kekuatan dunia, dengan hikmat dunia, kita tidak akan pernah bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Harus kita tanggalkan ya. Kita akan belajar nanti ya. Ada 7 perlengkapan senjata Allah yang harus kita kenakan. Karena inilah yang membuat wanita-wanita Kristen akan menjadi wanita-wanita yang lebih daripada menang ya. Yang pertama adalah apa? Kuasa dari mana? Kuasa perkataan. Wow, ternyata perkataan kita itu punya kuasa. Dan itu adalah perlengkapan yang Tuhan berikan kepada setiap wanita yang siap untuk menjadi orang yang menang. Kita buka Markus 5 ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata pada orang-orang itu. Ini adalah Yesus yang berkata, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur. Ayat 41 dan 42. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ini fakta, perkataan orang benar itu powerful. Perkataan Yesus itu luar biasa. Dia berkata anak ini tidak mati, hanya tidur. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen yang ada mendengar firman, mendengar Yesus berkata, kita mentertawakan, kita tidak yakin dengan perkataan Yesus. Mungkin kita berkata seperti ini, ya wajarlah Bu Indri, itu kan yang berkata Yesus. Kalau Yesus yang berkata, pastilah ada kuasa. Tapi apa iya kalau kita sebagai Kristen biasa-biasa, hamba Tuhan biasa-biasa, jemaat biasa-biasa, apa kita juga punya kuasa?
jelas kita akan buktikan bahwa ternyata perkataan orang benar itu punya kuasa, dan akan kita buktikan dalam Kejadian 9 ayat 24. Tapi sebelum kita masuk dalam penjelasan berikutnya, kita akan break sejenak. Kita buktikan bahwa ternyata bukan hanya perkataan Yesus yang punya kuasa, perkataan orang Kristen punya kuasa. Kita ingat waktu Nuh dikatakan mabuk anggur. Kejadian 9 ayat 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, ayat ke-25 berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ayat 26 dan 27, kata-kata yang sama diulang oleh Nuh. Dia katakan, terpujilah Tuhan Allah Sam, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sam, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ini fakta. Kalau kita baca, akhirnya gara-gara Ham melihat aurat daripada ayahnya, Ham mendapat kutukan Nuh, dan Nuh itu orang benar, dan akibatnya keturunan daripada Ham itu bernama Kanaan, dan bangsa itu menjadi bangsa terkutuk. Kita tahu bagaimana seorang perempuan Kanaan waktu mendekati Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh murid-muridnya, ya. Dikatakan waktu datang perempuan ini dengan sangat-sangat ingin anaknya disembuhkan. Dikatakan dalam Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 26 dikatakan perempuan ini tidak digubris, bahkan diusir oleh murid-murid, bahkan levelnya disamakan dengan anjing. Ini fakta. Gara-gara Nuh mengeluarkan kata-kata kutuk, anaknya betul-betul terkutuk. Dan ini fakta. Hati-hati dengan kuasa perkataan. Jangan sembarangan memperkatakan hal-hal yang sia-sia kepada anak-anak kita dengan mengatakan anak bodoh, anak yang tidak tahu berterima kasih, anak yang tidak bisa membalas budi, anak yang kurang ajar. Waktu kita mengeluarkan kata-kata seperti ini, jadilah anak-anak kita seperti itu. Hati-hati khususnya wanita. Waktu kita memaki suami kita, itu juga akan membuat suami kita tidak akan pernah menjadi imam yang menjadi contoh bagi keluarga kita. Perkataan itu punya kuasa. Itu perlengkapan senjata Allah. Daripada memperkatakan perkataan yang sia-sia, katakan perkataan yang membangun, katakan perkataan yang mengubahkan, katakan perkataan yang membuat suasana damai. Itu punya kuasa yang bisa mengubahkan suasana yang tidak damai tadi menjadi damai. Ini yang pertama, ya. Jadi hari ini mari kita koreksi. Sudahkah kuasa perkataan ini kita pakai sebagai perlengkapan senjata kita melawan panas si jahat? Wanita-wanita khususnya, satu hari ngomong 24.000 kata. Hati-hati dengan perkataan yang sia-sia. Karena melalui perkataan, kuasa itu kita transferkan bisa positif, bisa negatif. Tergantung perkataan apa yang keluar dari mulut kita. Yang kedua, kuasa apa? Ayub 3 ayat 25. Karena apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Stop berpikir negatif. Karena ternyata ada kuasa dalam pikiran, ada kuasa dalam mindset kita. Waktu pikiran kita negatif, terjadilah yang negatif. Waktu pikiran kita yang positif, terjadilah yang positif. Makanya firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipikirkan, pikirkanlah semua itu. Jelas firman Tuhan ingin kita punya pola pikir yang positif. Ingat seorang Sarah pikirannya negatif. Waktu dikatakan dalam Kejadian 16 ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ini pola pikir daripada seorang wanita yang sudah menopause. Dia merasa tidak mungkin punya anak, karena itu dia memberikan inisiatif kepada Abram suaminya untuk menghampiri hambanya.
kepadanya. Dan tidak main-main, pikiran yang tidak mengaminkan janji Tuhan. Padahal jelas Tuhan berbicara kepada Abraham, anakmu akan sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit. Tapi pikiran daripada Sarah tidak mengaminkan apa yang didengar oleh Abraham dari Tuhan. Dan akibatnya kalau kita baca, kapan Abraham mempunyai anak ya? Kita lihat akhirnya Abraham memiliki anak yang bernama Ishak daripada Hagar ya. Kejadian 16 ayat 16, Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ishak baginya. Kejadian 17 ayat 17, lalu tunduklah Abraham dan tertawa, berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Rugi sendiri. Akhirnya 14 tahun Abraham terpaksa menunggu penggenapan janji Tuhan gara-gara pikiran daripada Sarah yang tidak bisa berpikir positif mengaminkan setiap janji Tuhan. Tuhan menunda, memending jawaban doa kita bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tapi karena pola pikir kita yang selalu negatif, yang selalu membatasi karya Tuhan, membuat kita tertunda untuk mendapat jawaban daripada doa kita. Sebelum kita masuk dalam poin berikutnya, kita akan break sejenak. Jadi yang pertama tadi, perlengkapan senjata Allah ada 7 ya. Yang pertama adalah kuasa perkataan. Wanita-wanita, jangan sampai kita salah memperkatakan hal yang sia-sia. Karena apa yang kita katakan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Suka menyalahkan, suka memaki, suka menganggap enteng, atau suka berkata-kata hujat, itu bisa punya kuasa yang berdampak negatif pada kita. Tapi perkataan yang membangun, yang menguatkan, yang memotivasi, yang berkata positif, itu juga punya kuasa yang positif dalam hidup kita. Yang kedua berbicara tentang apa? Kuasa dari, dikatakan tadi kuasa daripada pikiran. Hati-hati, pikiran yang buruk pasti akan membuat dampak yang buruk. Tapi pikiran yang positif itu juga akan memberikan dampak yang positif. Tuhan sudah mengajarkan untuk kita berpikir positif. Jangan kita lebih tahu daripada Tuhan dengan berkata bagaimana positif Tuhan Yesus. Orang hidupku tidak baik. Karena pola pikir yang positif yang bisa mengubah kehidupan kita. Yang ketiga, kuasa apa? Kisah Rasul 28 ayat ke-8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta dicelikan. Ada kuasa dalam tangan kita. Pergunakan wanita-wanita kuasa ini untuk kita pakai untuk menumpang tangan kepada orang sakit. Karena Tuhan berkata bukan hanya orang tertentu saja yang bisa menumpang tangan sembuh. Waktu kita menumpang tangan dengan iman percaya kita, maka hal itu terjadi dan orang itu bisa disembuhkan. Selain menumpang tangan untuk orang sakit, ada kuasa tangan yang luar biasa yang banyak wanita Kristen tidak sadari. Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wow! Tangan ini bukan hanya untuk memakai lipstik. Tangan ini bukan hanya memakai cincin berlian. Tangan ini kita pakai untuk memberi. Maka Tuhan akan berikan sesuatu yang tidak bisa digoncangkan. Bahkan dikatakan dipadatkan dan itu melimpah luar biasa. Berkat sudah Tuhan berikan bukan karena kita sekolah hebat saja, bukan karena lokasi bisnis kita tempat yang strategis saja, tapi dengan tangan kita yang suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, dengan tangan kita yang suka memberi kepada pekerjaan Tuhan yang membutuhkan banyak dana untuk sampai Injil ke ujung bumi. Ternyata itu yang membuat kita punya kuasa dalam tangan. Melalui tangan yang suka memberi, maka Tuhan akan memberikan kita berlipat kali ganda. Dan jangan sampai kita anggap ini kuasa yang biasa-biasa. Yang pertama, kuasa pikiran. Yang kedua, kuasa perkataan. Yang ketiga tadi adalah kuasa dalam keadaan tangan. Ternyata tangan ini Tuhan berikan ada 5 jari setiap tangan.
kanan dan tangan kiri. Gunakan ini maksimal untuk menumpang tangan, gunakan ini secara maksimal untuk memberi, maka berkat Tuhan akan sangat berkelimpahan dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yosua 1 ayat 3 dan 4. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Wow, ini bicara tentang kuasa kaki. Tanah yang kita injak akan menjadi milik kita. Bukan artinya setiap kita injak hotel besar atau mall besar itu berarti menjadi milik kita. Bukan itu arti rohaninya. Apa arti rohaninya? Tuhan akan buka kemudahan-kemudahan dalam perjalanan hidup kita. Kemudahan dalam berbisnis, kemudahan dalam pelayanan, kemudahan dalam rumah tangga, kemudahan dalam mendapatkan jodoh. Itu akan Tuhan berikan dengan kuasa kaki yang kita pergunakan untuk menginjak tempat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ingat seorang Yusuf. Yusuf begitu luar biasa. Dimanapun dia menginjakkan kakinya, Tuhan berikan banyak kemudahan. Ingat waktu dia di rumah Potifar. Luar biasa sampai Potifar sendiri berkata, engkaulah yang menjadi kuasa dalam rumahku. Semua dipercayakan kepada Yusuf. Ini berbicara tentang apa? Fasilitas anak raja. Kemudahan demi kemudahan Tuhan berikan. Sehingga tidak ada penghalang-penghalang yang membuat dia tidak bisa melangkah maju. Kenapa bisa? Karena dia mempergunakan kuasa kaki yang sudah Tuhan berikan kepada Yusuf. Ingat waktu Yusuf di penjara, Tuhan juga berikan banyak kemudahan, bahkan sampai kepala penjara sekalipun bisa sangat mengasihi Yusuf. Makanya dikatakan semua Yusuf yang mengelola di penjara. Padahal kalau kita mau jujur, siapa yang tidak tahu Yusuf? Tuduhannya adalah memperkosa istri majikannya dan dia adalah budak Ibrani. Harusnya dia pasti banyak mengalami penghalang-penghalang, banyak mengalami hambatan-hambatan dalam dia tinggal di penjara. Bahkan mungkin dia bisa mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tapi kenapa dia bisa mengalami banyak hal yang luar biasa? Very simple. Waktu dia menggunakan kuasa kakinya, waktu dia menginjakkan penjara, dia berkata penjara ini akan menjadi tempatku. Penjara ini akan membuat aku mempermuliakan nama Tuhan. Dan buktinya dia mendapat banyak kemudahan sampai dia menjadi orang kesayangan daripada kepala penjara. Dan bukan hanya di penjara. Ingat waktu dia menginjakkan istana Firaun. Apa yang terjadi? Firaun begitu sangat-sangat kagum dengan hikmat daripada Yusuf. Sampai dia berkata, semua ada di bawah kuasamu. Ini yang berkata bukan orang biasa. Ini yang berkata adalah Firaun, penguasa besar pada saat itu. Seorang yang sangat-sangat punya kuasa luar biasa. Bisa mempercayakan seluruh kerajaannya yang begitu luar biasa kepada seorang budak Ibrani, seorang mantan penjara, seorang yang tidak diperhitungkan. Kenapa bisa? Karena Yusuf menggunakan kuasa kakinya. Wanita-wanita, jangan pernah kita minder karena mungkin sekolah kita yang rendah. Kalau saja Yusuf minder karena dia seorang budak, kalau saja Yusuf minder karena dia mantan dari penjara, dia tidak akan pernah menikmati kuasa kaki yang Tuhan berikan. Yusuf sudah membuktikan begitu banyak kemudahan yang dialami dalam hidupnya. Apalagi kalau kita mau juga mempergunakan kuasa itu, pasti Allah yang sama akan memberikan kita juga kuasa yang sama. Yang poin berikutnya, kita akan masuk, tapi sebelum kita masuk kepada poin kelima, kita akan break sejenak. Jadi yang pertama tadi adalah kuasa apa? Yang pertama kuasa perkataan. Wanita-wanita, gunakanlah perkataan kita sepositif mungkin. Karena ternyata kuasa perkataan itu bisa mengubah kehidupan kita. Yang kedua, kuasa pikiran. Jangan pikiran kita mereka-reka yang negatif. Karena apa yang kita pikirkan itu terjadi. Yang ketiga adalah kuasa apa? Kuasa daripada tangan. Tangan ini diberikan Tuhan bukan sekedar hanya untuk kita, untuk membawa tas saja, atau untuk menggandeng anak saja. Tapi tangan kita digunakan untuk dua hal. Yang pertama, untuk menumpang tangan kepada orang sakit. Jangan pernah ragukan itu, karena Tuhan sudah berikan kita tangan yang luar biasa.
Jangan pernah ragu untuk mendoakan orang-orang yang sakit di sekitar kita. Dengan kuasa daripada darah Yesus, segala sakit penyakit pasti bisa disembuhkan. Yang kedua, kuasa untuk diberkati. Melalui apa, Bu Indri? Melalui suka memberkati. Jangan pernah ragu untuk belajar memberi. Karena memberi itu adalah cikal bakal untuk kita diberi berkat yang luar biasa oleh Tuhan. Yang keempat adalah kuasa kaki. Kaki yang kita pergunakan untuk menginjak tanah yang kita tempat berdiri, itu ada kuasa luar biasa. Melalui apa? Kemudahan-kemudahan yang akan Tuhan buka. Kemudahan dalam mencari jodoh, kemudahan dalam berbisnis, kemudahan dalam pelayanan, kemudahan dalam sekolah, kemudahan dalam banyak hal. Seringkali kita takut dengan banyaknya penghalang dalam kehidupan kita. Kenapa tidak kita gunakan kuasa kaki kita? Katakan, Tuhan Yesus, tanah yang kuinjak menjadi milikku. Waktu kita menginjak tanah itu menjadi milik kita. Waktu kita memperkatakan hal-hal secara positif. Waktu pikiran kita juga pikiran yang membangun. Waktu kita juga mempergunakan tangan kita dengan benar. Maka kuasa itu akan kita alami. Belajar dari seorang Yusuf yang tidak diperhitungkan, tapi karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan membuat dia mendapat banyak kemudahan, dari mulai rumah tangga Potifar sampai di penjara, bahkan sampai di istana Firaun. Yang kelima adalah kuasa iman. Matius 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata padamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wow, kalau gunung saja bisa pindah tercampak ke laut, masa sekarang masalah suami kita yang belum bertobat tidak bisa Tuhan ubahkan? Kenapa belum? Karena iman kita yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Berbicara positif harus disertai dengan iman yang positif. Waktu iman kita sebiji sesawi saja, tapi kita yakin dan percaya, maka itu bisa mengubah kehidupan kita. Wanita-wanita, seorang wanita yang hebat bukan karena dia wanita kaya saja, bukan wanita yang cantik saja, bukan wanita yang pintar saja, tapi wanita yang bisa mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Wanita yang bisa mewariskan kuasa perkataan kepada keturunannya. Wanita yang bisa memperkatakan, memikirkan hal-hal yang positif. Ini yang membuat keluarganya bisa diubahkan. Bukan karena penampilan, tapi waktu kuasa itu kita gunakan. Ini yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada yang menang. Yang keenam, jelas kuasa doa. Yakobus 5:16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ini fakta. Elia adalah manusia biasa. Kita juga manusia biasa. Tapi ternyata setiap kita diperlengkapi dengan kuasa doa yang luar biasa. Bayangkan hujan bisa tertahan 3,5 tahun tidak turun karena doa seorang manusia biasa. Gunakan kuasa doa. Karena kuasa doa ini adalah perlengkapan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Dan yang terakhir, yang sering banyak diabaikan adalah kuasa atas ego, kuasa atas ego. Karena ego seringkali membuat kita tidak bisa mengalami 6 kuasa-kuasa yang lain tadi. Ego yang membuat sampai akhirnya banyak kita tidak bisa mengalami perkara besar dengan Tuhan. Iblis bukan bermain di tempat-tempat yang maksiat di luar sana. Iblis bermain dalam hati kita, dalam pikiran kita, melalui ego kita. Waktu kita belum bisa menghancurkan ego kita, berarti kita adalah wanita-wanita yang tidak bisa mengalami perkara besar dengan Tuhan. Belajar daripada perempuan pezina. Dia meletakkan rambutnya di kaki Tuhan. Rambut berbicara tentang mahkota, itu berbicara tentang meletakkan egonya di bawah kaki Tuhan Yesus. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah apa yang kami dengar hari ini boleh kami praktekkan dalam hidup kami, agar kami menjadi wanita-wanita yang lebih daripada yang menang. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry by Love. Shalom.